Selamat sore Romo dan teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Pada kesempatan sore ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait langkah-langkah dan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum kita memahami lebih jauh, maka izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Andriana Kayami dengan NIM 191134188. Lalu yang kedua ada Tias Dia Purnami dengan NIM 191134062. Dan yang ketiga ada Bernadetta Elsa Gita Saputri dengan NIM 191134072. Nah, pada presentasi hari ini kita akan membahas 2 topik utama ya. Yang pertama, langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan proposal. Nah, kita akan membahasnya satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama, langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Sebelum kita melihat langkah-langkah penelitian tindakan kelas, kita akan lihat dulu apa itu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan action research yang dilakukan di kelas. Maka dari itu, di dalam penelitian tindakan kelas terdapat langkah-langkah penelitian tindakan kelas dan juga penyusunan proposal. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas ada 7. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan kelas. Yang keempat, merumuskan rencana tindakan. Yang kelima, melaksanakan tindakan. Yang keenam, menganalisis dan memaknai data. Dan yang terakhir, ketujuh, membuat laporan hasil. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah penyusunan proposal penelitian tindakan kelas terdiri dari 2. Yang pertama ada proposal penelitian kuantitatif dan yang kedua ada proposal penelitian kualitatif. Lalu, sebelum kita melihat langkah-langkahnya, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu proposal. Proposal merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Proposal penelitian kuantitatif. Dalam proposal penelitian kuantitatif, permasalahan yang diteliti sudah jelas, realitas dianggap tunggal, tetap, teramati, pola pikir deduktif. Maka dari itu proposal penelitian kuantitatif dipandang sebagai blueprint yang harus digunakan sebagai pedoman baku untuk melaksanakan dan mengendalikan penelitian. Adapun sistematik penyusunan proposal sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Berisi tentang sejarah dan peristiwa yang terjadi pada objek yang akan diteliti. Tetapi peristiwa itu nampaknya ada penyimpangan dari standar keilmuan maupun aturan. Penyimpangan ini perlu ditunjukkan dalam data. Peneliti juga perlu menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti. B. Identifikasi masalah. Semua masalah yang ada pada objek penelitian dikemukakan, baik masalah yang akan diteliti maupun tidak diteliti. Tunjukkan hubungan masalah satu dengan masalah yang lain. Masalah yang diteliti umumnya merupakan variabel dependen. C. Batasan masalah. Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan teori. Supaya penelitian lebih mendalam,
maka penelitian dibatasi pada beberapa variabel saja. D. Rumusan masalah. Dalam rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat tanya, jelas, dan spesifik. Dapat terbentuk rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. E. Tujuan penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian sebenarnya dapat diletakkan di luar pola pikir dalam merumuskan masalah, tetapi keduanya ada kaitannya dengan permasalahan. Oleh karena itu, dua hal ini ditempatkan pada bagian ini. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. F. Kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kegunaan hasil penelitian ada dua hal, yaitu A. Kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis. B. Kegunaan praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. 2 atau bab 2 berisi terkait landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Nah, landasan teori atau deskripsi teori sendiri merupakan teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan ditulis serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrumen penelitian. Lalu yang kedua ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan. Kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berpikir. Yang ketiga atau bab 3 prosedur penelitian berisi terkait metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, pada bagian A, metode penelitian, ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Untuk itu, di bagian ini perlu ditetapkan metode penelitian apa yang akan digunakan atau yang cocok dan relevan. Apakah seperti metode survei atau eksperimen dan masih banyak yang lainnya. Lalu pada bagian B, populasi dan sampel, digunakan sebagai sumber data bila hasil penelitian akan digeneralisasikan, maka sampel yang digunakan sebagai sumber data harus representatif, dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu. Lalu yang bagian C, instrumen penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk mengukur suatu gejala akan menggunakan instrumen penelitian. Jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung pada variabel yang akan diteliti. Yang D, teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, dipilih data mana yang paling tepat sehingga betul-betul didapat data yang valid dan reliable. Lalu yang E, teknik analisis data. Dalam teknik analisis data dengan pendekatan kuantitatif, maka berkenan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Bentuk hipotesis mana yang diajukan akan menentukan teknik statistik mana yang akan digunakan. Nah, dalam membuat rancangan, maka sudah harus ditentukan teknik analisis data mana yang akan digunakan. 4. Organisasi dan jadwal penelitian. A. Organisasi penelitian. Bila penelitian dilaksanakan oleh tim atau kelompok,
maka diperlukan adanya organisasi pelaksanaan penelitian. Minimal ada ketua yang bertanggung jawab dan anggota sebagai pembantu ketua. B. Jadwal penelitian. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan. 5. Biaya penelitian. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Biaya penelitian pada umumnya 60% digunakan untuk tenaga dan 40% untuk penunjang seperti bahan, alat, transportasi, dan sewa alat-alat komputer. Semua biaya yang dibutuhkan perlu diuraikan secara rinci. Nah teman-teman, kalian bisa melihat gambar sistematika proposal penelitian kuantitatif di sini ya. Teman-teman bisa melihat bagaimana urutan untuk penyusunannya. Proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif berpandangan realistis, dipandang sesuatu holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan pola pikir induktif, sehingga permasalahan belum jelas. Maka proposal penelitian kualitatif yang dibuat masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki objek penelitian atau situasi sosial. Dikemas dalam sistematik seperti berikut ini. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Walaupun dalam penelitian kualitatif, masalah bersifat sementara, namun perlu ditemukan dalam proposal penelitian. Dalam latar belakang ini berisi terkait jawaban atas pertanyaan, mengapa perlu dilakukan penelitian. B. Fokus masalah. Penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli dan masih bersifat sementara. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam kualitatif tidak berkenan dengan variabel penelitian yang bersifat spesifik, tetapi lebih makro dan berkaitan dengan kemungkinan apa yang terjadi pada objek atau situasi sosial penelitian. D. Tujuan penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian sebenarnya dapat diletakkan di luar pola pikir dalam merumuskan masalah, tetapi keduanya dan kaitannya dengan permasalahan. Oleh karena itu, dua hal ini ditempatkan pada bagian ini. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Dan dalam penelitian kualitatif, tujuan penelitian masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti berada di lapangan. F. Manfaat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan dalam landasan teori ini perlu dikemukakan definisi setiap fokus yang akan diteliti, ruang lingkup, keluasan, serta kedalamannya. Dalam definisi perlu dikemukakan definisi-definisi yang sejalan maupun yang tidak sejalan, jadi dikontrasikan. Dengan demikian, maka landasan teori yang dikemukakan semakin kuat. 2. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Terdapat 3 kriteria terhadap teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Yang pertama, relevasi, berarti teori yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kalau yang diteliti masalah kepemimpinan, maka teori yang dikemukakan berkenan dengan kepemimpinan.
bukan teori, sikap atau motivasi. 2. Kemutahiran berarti terkait dengan kebaruan teori atau referensi yang digunakan. Pada umumnya referensi yang sudah lebih dari 5 tahun diterbitkan dianggap kurang mutakhir. Penggunaan jurnal atau internet sebagai referensi untuk mengemukakan landasan teori lebih diutamakan. 3. Keaslian terkait dengan sumber, maksudnya supaya peneliti menggunakan sumber aslinya dalam menggunakan teori. Jangan sampai peneliti mengutip dari kutipan orang lain, dan sebaiknya dicari sumber aslinya. 3. Metode penelitian. A. Metode dan alasan menggunakan metode kualitatif. Dalamnya berisi alasan menggunakan metode kualitatif. B. Tempat penelitian. Kejelasan informasi terkait tempat penelitian seperti nama sekolah dan nama desa. C. Instrumen penelitian. Berisi instrumen penelitian seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lain sebagainya. D. Sampel sumber data. Dipilih secara purposif dan bersifat snowball sampling, dan penentuan sampel ini masih bersifat sementara. Selanjutnya, dinyatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informasi sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya. Yang kedua, mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang telah diteliti. Yang ketiga, mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Yang keempat, mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya. Dan yang terakhir, kelima, mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti, sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. E. Teknik pengumpulan data. Seperti menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya. F. Teknik analisis data. Teknik analisis data banyak dilakukan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan grand tour dan mini tour question, analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan fokus teknik pengumpulan data dengan mini tour question. Analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Selanjutnya pada tahap election, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan struktural, analisis data dengan analisis komponensial. G. Rencana pengujian keabsahan data. Berisi uji kredibilitas data, uji kredibilitas data atau validitas internal, dependentabilitas atau reliabilitas data, uji konfirmabilitas atau objektivitas. Namun, yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check, dan analisis kasus negatif. Keempat atau bab 4 terdiri dari organisasi penelitian dan jadwal penelitian. Bagian A, organisasi penelitian. Organisasi penelitian ini diperlukan dikemukakan bila peneliti dilakukan oleh tim. Dalam organisasi penelitian ini terdiri atas ketua tim peneliti, beberapa anggota peneliti, pengumpulan data, bendahara, tenaga administrasi, dan masing-masing perlu dikemukakan uraian tugas dan waktu yang tersedia.
Lalu pada bagian B, jadwal penelitian. Pada umumnya penelitian kualitatif memerlukan waktu yang relatif lama, antara 6 bulan sampai 24 bulan. Untuk itu perlu direncanakan jadwal pelaksanaan penelitian. Jadwal penelitian yang berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan dilakukan penelitian. Yang kelima atau bab 5 adalah pembiayaan. Berisi rincian total biaya selama penelitian. Biasanya biaya ini meliputi pengeluaran membuat media-media pendukung penelitian, jarak tempat tinggal ke tempat penelitian, dan lain sebagainya. Teman-teman, bisa dilihat gambar sistematika proposal penelitian kualitatif di sini ya. Silakan teman-teman cermati urutan penyusunan proposal penelitian kualitatif. Teman-teman, terima kasih ya karena sudah mau mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata saat presentasi dan kesalahan penulisan dalam PowerPoint, kami memohon maaf ya. Terima kasih.